akan menikah. Ibu. Sore itu, udara pegunungan terasa sejuk, diselimuti sinar matahari keemasan yang membelai lembut pepohonan. Jalanan berkelok tampak lengang, hanya suara angin dan deru mobil yang dikendarai Alia dan Revan yang memecah keheningan. Alia bersandar di kursi penumpang, jemarinya bermain-main dengan cincin tunangan yang baru seminggu disematkan di jarinya. Wajahnya berseri, penuh kebahagiaan, seperti seseorang yang yakin seluruh hidupnya sudah berada di jalur yang benar. "Kamu siap jadi dokter hebat seperti kedua orang tuamu?" tanya Revan sambil meliriknya dengan senyum menggoda. Alia tertawa kecil. "Siap, Dokter Revan, tapi aku lebih siap jadi istrimu." Revan mencubit pipinya manja. "Kita akan bikin masa depan yang indah, aku janji." Kata-kata itu membuat Alia menatap jauh keluar jendela, menikmati hamparan lembah dan langit jingga yang mempesona. Ini adalah salah satu hari terbaik dalam hidupnya. Lulus dari Fakultas Kedokteran, punya pasangan mapan, disayangi keluarga, dan masa depan cerah sudah menunggu. Namun, hidup seringkali tak peduli pada mimpi manusia. Saat mobil melewati tikungan tajam, dari kejauhan sebuah motor trail melaju tak terkendali. Pengendaranya tampak panik, seolah remnya blong. Revan terkejut. Ia membanting setir ke arah kiri untuk menghindar. "Alia pegangan!" teriaknya. Waktu seakan melambat, nafas Alia tercekat, mobil tergelincir, ban kehilangan grip, dunia berputar dalam pusaran suara logam bergesekan, kaca pecah dan jeritan yang tak sempat diselesaikan. Lalu semuanya gelap. Ketika Alia tersadar, ia merasakan aroma antiseptik menusuk hidung. Napasnya terengah, tubuhnya terasa berat seperti tertimbun batu. Ia mencoba menggerakkan tangan, tetapi rasa perih menjalar tajam sepanjang lengan. Namun rasa sakit itu bukan yang paling menakutkan. Yang paling mengerikan adalah kegelapan. Gelap total, seolah ia terperangkap dalam ruang tanpa dinding, tanpa cahaya, tanpa arah. "Bu," suara Alia pecah. "Ibu, lampunya mati ya." Seseorang mendekat, tangis tertahan. "Alia, sayang, lampunya tidak mati." Suara ibunya terdengar bergetar hebat. Alia tercekat. "Ayah, ayah di sini, kenapa aku tidak bisa melihat?" Ayahnya menggenggam tangan Alia, genggaman yang biasanya kuat kini terasa bergetar. "Alia, listen to me. Dokter sudah berusaha, tapi saraf optik matamu rusak parah akibat benturan. Mereka bilang kemungkinan untuk melihat lagi sangat kecil." Seolah ada sesuatu yang menghantam dadanya. Nafas Alia terputus-putus, tubuhnya gemetar. "Tidak, tidak, ayah bohong, bohong." Ia meraba-raba wajahnya, berharap menemukan sesuatu yang menjelaskan kegelapan itu. Aku mau lihat lagi, aku harus bisa melihat." Ibunya memeluknya, menangis tanpa suara. Ayahnya memejamkan mata, berusaha tegar meski air mata lolos juga. Alia berteriak, menolak kenyataan. Dunia yang tadinya penuh warna kini menghilang, berganti kekosongan yang menakutkan. Namun luka itu masih belum cukup bagi takdir. 2 hari setelah sadar, Alia meminta perawat untuk memanggil Revan. Ia yakin tunangannya akan datang. Ia butuh suara itu, butuh seseorang yang selalu berjanji akan ada untuknya. Namun saat perawat kembali, wajahnya tampak canggung. "Nona Alia, Tuan Revan tidak bisa datang." Alia mengernyit. "Kenapa? Dia sibuk, suruh dia datang sekarang." Perawat menelan ludah. "Maaf, tapi keluarga Tuan Revan meminta maaf. Mereka memutuskan pertunangan." Dunia Alia kembali runtuh. Tidak mungkin. Revan tidak seperti itu. Dia tidak mungkin." "Dia sudah pulang keluar kota, Nona." Perawat menunduk. "Keluarganya bilang kondisimu sekarang terlalu berat." Seolah jantung Alia dihancurkan sekali lagi. Calon suami yang berjanji selalu ada untuknya pergi begitu saja. Tidak menengok, tidak menanyakan kabarnya, tidak bertahan walau sebentar. Sore itu, di tengah kepedihan dan kegelapan yang baru, Alia menangis tanpa suara. Tangis yang hanya didengar oleh dinding-dinding rumah sakit dan Tuhan yang tahu betapa rapuhnya hatinya.
Ia tidak tahu bahwa jauh dari rumah sakit itu, seorang lelaki dengan tubuh berlapis cat silver sedang mengemis recehan di perempatan jalan. Lelaki yang kelak menjadi cahaya baru dalam hidupnya. Lelaki yang oleh banyak orang direndahkan. Lelaki yang oleh takdir dipilih menjadi penentu nasibnya. Di salah satu sudut kota yang ramai, namun terasa dingin bagi mereka yang tak punya apa-apa, berdirilah seorang lelaki muda dengan tubuh yang dilapisi cat silver dari kepala hingga kaki. Ia dikenal orang-orang hanya dengan satu panggilan, manusia silver. Nama aslinya jarang diingat, jarang ditanya, dan jarang penting bagi siapapun. Namun di antara teman-teman sesama pengamen, ia dipanggil Dava. Setiap pagi, sebelum matahari menyembul di balik gedung-gedung tinggi, Dava sudah bangun dari tempat tidurnya. Selembar kardus lusuh di samping kios yang sudah lama tutup. Dengan ember kecil berisi cat murahan, ia mengecat seluruh tubuhnya hingga mengilap. Ia melakukannya tanpa cermin, hanya mengandalkan sentuhan dan kebiasaan. Setiap tetesan cat yang menggulung di kulitnya adalah simbol bahwa hari itu ia akan kembali berjuang untuk hidup. Tak ada yang tahu siapa Dava sebenarnya. Tak ada yang tahu kenapa ia hidup di jalanan. Dan tak ada yang tahu bahwa di balik wajahnya yang penuh cat, tersimpan sesuatu yang jauh dari sekadar pengamen jalanan. Ada rumor yang beredar di kalangan pedagang kaki lima, gosip yang sering dianggap omong kosong. Manusia silver itu aneh, katanya pernah menyembuhkan orang lumpuh. Ada ibu-ibu yang penyakit kulitnya hilang setelah dia sentuh. Dia bukan orang biasa, sumpah. Biasanya, cerita-cerita itu dianggap sebagai lelucon atau dongeng pinggir jalan. Tapi ada satu hal yang pasti, Dava tidak pernah membantah, juga tidak pernah membenarkan. Ia hanya tersenyum kecil setiap kali gosip-gosip itu menyeruak. Baginya, menyembuhkan orang bukanlah sesuatu yang layak dihebohkan. Ia melakukannya diam-diam, hanya ketika benar-benar diminta, hanya ketika ia yakin. Tapi ia sudah lama berhenti membantu, bukan karena ia tidak bisa, melainkan karena terlalu banyak orang memanfaatkannya, lalu meremehkannya, memperlakukannya seperti sampah begitu selesai ditolong. Namun hidup kadang memberikan rencana yang tak bisa ditebak. Hari itu, setelah berjam-jam berdiri tanpa mendapatkan banyak uang, seorang gadis muda, teman dekat Alia, berlari ke arahnya dengan wajah panik. Mas manusia silver, tolong ikut saya." Dava menatap gadis itu dengan alis terangkat. Jarang ada orang yang datang kepadanya dengan ekspresi seputus asa itu. "Ada apa?" tanya Dava pelan. Gadis itu memegang tangannya, matanya berkaca-kaca. "Tolong, temanku buta karena kecelakaan. Dokter bilang tidak bisa sembuh, tapi aku dengar Mas bisa menyembuhkan orang. Tolong, setidaknya coba." Dava diam. Sejenak, ia hampir menolak. Ia lelah. Ia muak dengan dunia yang hanya tahu meminta tanpa menghargai. "Tolong Mas, dia perempuan baik, sudah kehilangan segalanya." Nada suara gadis itu pecah, penuh kejujuran yang tak bisa Dava abaikan. Akhirnya, Dava mengembuskan napas panjang. "Baik," katanya akhirnya, "bawa aku ke dia." Di tengah keramaian kota yang tak peduli, dua orang pun berlari menuju rumah seorang dokter kaya, tempat Alia berada. Di sanalah cerita antara seorang perempuan yang kehilangan cahaya dan seorang lelaki yang tak pernah dianggap manusia penuh akan dimulai. Rumah keluarga Dr. Rahardian berdiri megah di tengah kawasan elit kota. Pilar-pilar tinggi, halaman luas, dan pagar hitam kokoh membuat rumah itu tampak seperti istana kecil. Namun di balik kemewahan itu, suasana hari itu terasa berat dan suram. Alia duduk di sofa ruang tamu, tubuhnya dibalut selimut tipis. Meski wajahnya cantik, kini terlihat pucat dan lelah. Matanya yang dulu bening kini kosong, tak lagi mengenali cahaya. Ia menunggu sesuatu yang ia sendiri tidak yakin, kesembuhan atau keajaiban. "Dia sebentar lagi datang, Li," ucap sahabatnya, Sinta, menepuk tangan Alia pelan. Alia menghela nafas. "Aku tidak tahu apakah ini benar-benar masuk akal, Sin." Sebelum Sinta sempat menjawab, suara langkah kaki terdengar di depan pintu. Ayah Alia, Dr. Bastian Rahardian, keluar dengan raut wajah tidak sabar.
Siapa yang kamu bilang mau datang ini, Sinta? Obat alternatif lagi? Orang pintar? Paranormal? Suaranya meninggi. Sinta menelan ludah sebelum menjawab. Bukan begitu, Om. Hanya seseorang yang mungkin bisa membantu. Tidak ada yang bisa membantu selain ilmu medis, bentak ayah Alia. Tapi suara itu tiba-tiba terhenti ketika pintu depan terbuka. Di ambang pintu berdiri seorang lelaki dengan tubuh yang seluruhnya dilapisi cat silver. Rambut, wajah, tangan, bahkan kuku kakinya dipenuhi warna perak yang memantulkan cahaya lampu. Bajunya lusuh, sandal jepitnya hampir putus. Ia membawa kantong plastik kecil yang entah berisi apa. Kehadiran Dava membuat seluruh ruangan jatuh dalam keheningan. Ibunda Alia terbelalak. Ayah Alia memandang dengan campuran jijik dan tidak percaya. Alia hanya mendengar langkah itu, tidak dapat melihat siapa yang datang. Sinta buru-buru mendekati Dava. "Mas, masuk saja." Dava melangkah perlahan, namun tatapannya tetap tenang. Ia sudah terbiasa menanggung pandangan merendahkan seperti itu. "Apa-apaan ini? Kamu membawa pengemis ke rumah saya?" Suara ayah Alia meledak. "Om, tolol, dengarkan dulu," pinta Sinta. "Tidak ada yang perlu didengar. Lihat dia, tubuhnya dicat seperti badut. Kamu pikir orang seperti ini bisa menyembuhkan siapapun? Ini penghinaan." Dava hanya diam, tidak tersinggung, tidak marah. Ia melihat Alia yang duduk di sofa. Perempuan itu tampak rapuh, bahkan tanpa melihat wajahnya sekalipun, Dava bisa merasakan kesedihan mendalam darinya. Sinta menarik Dava ke arah sofa. "Alia, ini orang yang aku ceritakan." Alia menoleh mengikuti suara. "Kak, kamu manusia silver itu?" Dava mengangguk pelan. "Iya, namaku Dava." Ayah Alia langsung menyela. "Sinta, usir dia sekarang juga. Ini rumah dokter, bukan tempat dukun." Namun sebelum Sinta sempat menjawab, suara kecil Alia terdengar. "Tolong, jangan pergi." Semua menoleh. Alia mengusap air matanya yang mengalir perlahan. Aku sudah kehilangan semuanya. Dokter bilang aku tidak bisa sembuh. Revan meninggalkanku. Aku hanya ingin mencoba. Kalau benar kamu bisa menyembuhkan orang, tolong aku." Suasana mendadak hening. Ayah Alia menghela napas keras. "Alia sayang, kamu hanya sedang putus asa. Kamu tidak bisa percaya pada omong kosong seperti..." "Biarkan dia bicara, ayah," potong Alia lembut namun tegas. Untuk pertama kalinya sejak kecelakaan, suara Alia terdengar seperti seseorang yang masih menyimpan harapan. Dava melangkah maju, berdiri tepat di depan Alia. "Apa kamu benar-benar ingin melihat lagi?" tanyanya pelan. Alia menggigit bibir, menahan tangis. "Iya, aku ingin hidupku kembali. Aku ingin melihat dunia lagi." Dava mengangguk memahami, tapi ia tidak langsung menyentuh Alia. Ayah dan ibu Alia berdiri tegang, bersiap menolak. Sinta memandang memohon, dan Alia duduk menunggu, memegang erat lututnya, penuh harapan sekaligus ketakutan. Dava menarik napas panjang, lalu berkata, "Aku bisa mencoba, tapi kalau ini berhasil, hidupmu akan berubah. Dan kalau gagal, kamu harus siap menerima kenyataan." Alia mengangguk cepat, tak ragu. "Aku siap." Namun Dava menatapnya lebih dalam meski Alia tak dapat melihatnya. "Ada satu hal lagi." Alia menelan ludah. "Apa?" "Jika aku berhasil membuatmu melihat lagi seperti dulu, kamu harus menepati janji yang kamu ucapkan." Ruangan menjadi dingin. Ayah Alia mengerutkan kening. "Janji? Janji apa?" Sinta menunduk. Ia tahu ini akan menjadi masalah besar. Alia berbisik pelan, hampir tak terdengar. "Aku bilang, kalau dia bisa membuatku melihat lagi, aku akan melakukan apapun, termasuk menikahinya." Seketika itu juga, rumah megah keluarga dokter itu berubah menjadi tempat di mana dua dunia yang bertolak belakang bertemu, dunia kemewahan dan dunia jalanan. Dan dari situlah segalanya akan bergulir, tak lagi bisa dihentikan.
Suasana di ruang tamu keluarga dokter itu berubah tegang seketika. Janji yang diucapkan Alia, janji menikahi Dava jika ia sembuh, mengguncang semua orang di ruangan itu. Ayah Alia berdiri dengan wajah merah padam, seperti ingin meledak kapan saja. "Alia, apa yang kamu katakan barusan? Kamu ingin menikahi pengemis ini?" Alia menggertakkan gigi meski gemekar. "Ayah, waktu itu aku benar-benar putus asa. Aku hanya ingin melihat lagi." "Itu bukan alasan untuk mengucapkan janji tidak masuk akal seperti itu," bentak ayahnya. Dava hanya berdiri diam, tidak membela diri, tidak bereaksi. Ia sudah terbiasa dilihat seperti sampah oleh orang-orang berstatus tinggi. Namun, ada hal yang membuatnya sedikit menunduk. Ia sebenarnya tak pernah berniat menagih janji itu. Namun, ia ingin kejujuran. Ia ingin memastikan Alia benar-benar siap menanggung konsekuensi dari harapannya. Ibu Alia mendekat, memegang tangan suaminya. "Bastian, tenang dulu. Alia sedang dalam kondisi tertekan. Jangan bentak dia." "Tapi dia mau dinikahkan dengan manusia jalanan ini," suara ayah Alia pecah, tak terkendali. Dava akhirnya bersuara, "Tenang, tanpa emosi. Saya tidak memaksa. Saya tidak datang ke sini untuk minta dinikahkan. Tapi perempuan ini yang memanggil saya, dan dia sudah mengucapkan janji itu. Apa kamu pikir kami akan menyerahkan putri kami ke orang miskin seperti kamu?" Ayah Alia menatapnya dengan jijik. "Ayah!" Alia memotong, suaranya getir. "Jangan hina dia." Ayah Alia menoleh cepat. "Alia, kamu tidak tahu apa yang kamu katakan. Kamu sedih, kamu buta, kamu putus asa, dan orang ini memanfaatkan kelemahanmu." Dava menghela napas pelan. "Saya tidak memanfaatkan siapapun, Pak. Bahkan saya bisa saja menolak datang." Sinta mengangguk cepat membela. "Om, dia tidak memaksa. Aku yang memohon agar dia datang." Namun ayah Alia tak mau mendengar. "Tidak ada pembicaraan lagi. Kamu," ia menunjuk Dava dengan telunjuk kasar, "keluar dari rumah saya sekarang sebelum saya panggil keamanan." Sinta panik. "Om, jangan. Alia butuh dia." Ayah Alia menepis tangan Sinta. "Aku tidak akan biarkan anakku disentuh oleh pengemis yang bahkan tidak jelas siapa dia." Tegangan semakin tinggi. Alia menunduk dalam, menggenggam ujung bajunya, tubuhnya bergetar. Ia merasa malu, hancur, tidak berdaya. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Dava memandang Alia. Ada kesedihan kecil yang tak sempat ditutupi. Ia mengerti. Ia tahu dunia Alia berbeda jauh dari dirinya. "Baik," ujar Dava akhirnya. Suaranya tenang namun terdengar getir. "Kalau keluarga kalian menolak, saya pergi saja." Ia berbalik, namun baru 2 langkah, suara pelan itu terdengar. "Tunggu." Semua terdiam. Alia berdiri perlahan, meraba sofa agar tak jatuh. Sinta buru-buru memegang lengannya. Aku yang meminta tolong padamu," ujar Alia lirih. "Bukan ayah, bukan ibu, aku." Air mata mengalir dari sudut mata Alia. Ia mungkin tidak bisa melihat Dava, tapi ia tahu arah suaranya. "Kumohon, jangan pergi." Ayah Alia mengepalkan tangan. "Alia!" Alia memotong dengan suara yang belum pernah ia gunakan sebelumnya. "Biarkan aku memutuskan hidupku sendiri. Satu kali saja." Keheningan panjang mengisi ruangan. Dava menatap Alia lama. Kemudian ia menunduk kecil, memberi hormat sederhana kepada keluarga itu. "Kalau begitu, saya akan mencoba, tapi saya tidak menjamin hasilnya." Alia tersenyum samar, meski wajahnya penuh air mata. "Terima kasih." Ayah Alia menghembuskan napas berat, kalah oleh keputusan putrinya sendiri. Ibu Alia hanya menunduk, tidak sanggup berkata apa-apa. Pertemuan kedua dunia, dunia gelap yang menyelimuti Alia dan dunia keras yang ditempa kemiskinan Dava, akhirnya resmi dimulai. Dan tidak ada seorang pun yang tahu bahwa keputusan hari itu akan mengubah hidup mereka semua selamanya.
Setelah perdebatan panjang, akhirnya keluarga Alia mengizinkan Dava mencoba. Namun, suasana di ruang tamu masih dipenuhi ketegangan. Ayah Alia berdiri dengan tangan terlipat, seolah siap menghentikan Dava kapan saja. Ibu Alia duduk dengan gelisah, sementara Sinta menggenggam tangan Alia erat-erat. Alia sendiri duduk tegak, wajahnya tampak tegar meski jantungnya berdegup cepat. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi ia tahu satu hal, ia tidak punya pilihan lain. Dava mendekat perlahan, lalu berlutut di depan Alia. "Aku akan mulai," ucapnya lirih. Alia mengangguk, "Aku siap." Ayah Alia mendengus pelan, "Ini omong kosong." Namun Dava tidak peduli. Ia menutup mata, mengatur napas. Jemarinya yang dingin karena cat silver perlahan terangkat, mendekati wajah Alia. Pada detik itu, Alia refleks menahan napas. Sinta memegangi pundaknya agar ia tetap tenang. Saat ujung jari Dava menyentuh kelopak mata Alia, sesuatu yang aneh terjadi. Bukan cahaya, bukan suara, tapi seperti ada aliran hangat yang merambat dari kulit wajah, turun ke saraf-saraf yang selama ini mati. Alia terkejut, sensasinya lembut namun jelas terasa. Apa ini?" bisiknya. "Diam dan rasakan," ucap Dava lembut. Dava memejamkan mata lebih dalam, seakan mengarahkan seluruh fokusnya pada sesuatu yang tidak terlihat. Telapak tangannya perlahan bergerak, menempel di bagian tulang wajah Alia, seolah sedang membaca luka yang tak kasat mata. Suasana mendadak hening. Ayah Alia ingin protes, tapi ibu Alia menahan lengannya. "Bastian, biarkan dulu, kita lihat." Sementara itu, Sinta hanya terdiam, terpesona menyaksikan proses aneh itu. Dava merasakan getaran kecil di bawah kulit Alia, sebuah luka saraf yang tidak bisa dilihat manusia biasa, tapi bisa ia rasakan seperti melihat jalur retakan pada kaca. "Sudah lama sekali," gumamnya. Dia menunduk sedikit, mendekatkan kedua telapak tangan di depan mata Alia, dan perlahan-lahan seakan menarik sesuatu yang tak terlihat. Alia mengerutkan wajah. Suatu sensasi hangat, seperti cahaya lembut, mengalir masuk ke saras matanya. Bukan rasa sakit, tapi seperti sebuah dorongan untuk bangun dari tidur panjang. Sinta menahan napas. Ibu Alia menutup mulut. Ayah Alia mulai ragu apakah yang dilihatnya itu nyata atau halusinasi. Lalu tiba-tiba, Alia merasakan sesuatu seperti kilatan kecil di dalam kepalanya, seperti cahaya yang terlalu jauh, tapi ada. Alia memekik kecil, memegang kepalanya. Ada cahaya, sedikit-sedikit saja. Sinta terlonjak kaget. "Kamu lihat sesuatu?" Alia mengangguk cepat, air mata mulai mengalir. "Ya, sangat samar, tapi aku bisa merasakannya. Ada cahaya." Ayah Alia terpaku, kata-kata hilang dari mulutnya. Dava membuka mata, bernapas perlahan, wajahnya pucat, proses itu menguras energinya. "Aku belum selesai," katanya. "Ini baru membuka jalur yang tertutup. Aku akan lanjutkan sedikit lagi." Alia mengangguk penuh harap. Dava kembali meletakkan tangannya, kali ini sedikit lebih kuat. Hangat itu kembali muncul, mengalir lebih deras. Sesuatu di dalam mata Alia seperti mengembang, aktif kembali. Saraf yang lumpuh terasa mendapat kehidupan baru. Perlahan, kegelapan yang selama ini menyelimuti mulai memudar, berganti dengan abu-abu tipis. Sinar," Alia berbisik. Aku bisa melihat bentuk cahaya. Sinta, aku lihat bayangannya." Sinta menangis. "Alia, ya Tuhan, kamu benar-benar bisa melihat." Dava melepaskan tangannya, napasnya terputus-putus. "Coba buka matamu perlahan." Alia menarik napas. Dengan tangan gemetar, ia membuka kedua matanya yang selama ini tak berguna. Blur, kabur, tidak jelas. Tapi ia bisa melihat sesuatu. Bayangan, gerakan, siluet, cahaya. "Ya Tuhan," Alia berbisik. Aku bisa lihat. Walau samar, tapi aku lihat." Ibu Alia langsung memeluknya sambil menangis. Ayahnya hanya bisa berdiri terpaku, tidak lagi menemukan kata untuk membantah. Dava tersenyum kecil, meski wajahnya lelah.
Ini baru awal. Dengan beberapa kali terapi lagi, matamu akan kembali seperti semula. Alia menatap ke arah suaranya, meski bayangan Dava hanya terlihat seperti siluet abu-abu. "Terima kasih," isaknya. "Terima kasih, aku akan menepati janjiku." Suasana ruangan berubah menjadi haru. Alia memegang janji itu. Ia benar-benar berniat menepatinya. Namun tak seorang pun tahu bahwa saat penglihatannya kembali sepenuhnya nanti, hati manusia tidak selalu mengikuti kata-kata yang pernah ia ucapkan. Dan jalan cerita mereka baru saja dimulai. 2 hari setelah perdebatan panjang di ruang tamu keluarga dokter itu, suasana rumah masih terasa tegang. Dokter Wirya tidak lagi membahas soal manusia silver itu, namun raut wajahnya menunjukkan keresahan yang belum padam. Sementara itu, Naya, yang kini menghabiskan lebih banyak waktu di kamarnya, terus memikirkan ucapan lelaki yang hanya ia kenal dari sentuhan dan suara itu. "Aku bisa membuatmu melihat lagi." Kalimat itu berulang-ulang memutar dalam pikirannya. Ia tidak tahu mengapa ia begitu percaya, namun entah ada rasa hangat yang muncul setiap kali ia mengingat nada tenang dari suara lelaki itu. Sementara itu, Arah, sahabatnya, kembali datang sore itu. Ia langsung menghampiri Naya yang sedang duduk di kursi kayu dekat jendela. "Aku sudah mencoba bicara baik-baik sama ayahmu lagi. Dan, ya, kamu tahu kan sikap beliau? Keras, sangat keras." Naya menunduk. "Arah, aku ingin mencoba. Kalau ada sedikit saja kemungkinan aku bisa melihat lagi, aku ingin mencobanya." Arah menghela napas panjang. "Itu sebabnya aku datang. Aku mau ke pasar nyari dia. Kamu nggak bisa datang. Tapi kalau aku berhasil ketemu, aku mau coba bicara lagi." Naya mengangguk pelan. "Makasih, Arah. Aku benar-benar tak tahu harus berharap pada siapa lagi." Di sisi lain, di bawah jembatan penyeberangan kota kecil itu, Danu, sang manusia silver, sedang membersihkan tubuhnya dari sisa cat murah yang ia gunakan untuk bekerja. Ia duduk di pinggir trotoar, wajahnya tampak letih namun tetap tenang. Setiap kali ia selesai bekerja, ia selalu memilih tempat sepi agar tidak menjadi tontonan. Ia teringat kembali ucapan kasar Dr. Wirya 2 hari sebelumnya. "Jangan pernah mendekati putriku lagi." Danu menarik napas. Ia tidak marah, justru ia memaklumi. Orang seperti dirinya, kumal, melarat, tubuh dilumuri cat, mana mungkin dipercaya. Apalagi oleh keluarga dokter yang terhormat dan terpandang. Ia sebenarnya sudah memutuskan untuk mengubur keinginan membantu Naya. Bukan karena tidak mampu, tapi karena ia tak ingin menjadi alasan keluarga itu berkonflik. Tiba-tiba langkah tergesa datang mendekat. Napas terengah. "Danu, kau masih di sini?" Danu menoleh. "Itu Arah." "Kamu datang lagi." Danu tersenyum kecil, meski wajahnya tampak lelah. "Aku mau bicara. Tolong, dengarkan aku." Arah mendekat. Kali ini bukan dengan sikap waspada, tetapi penuh harap. "Naya, dia terus memikirkan ucapanmu. Dia ingin mencoba. Dia ingin kamu membantunya." Danu terdiam, pandangan matanya menerawang jauh. Ayahnya tidak mengizinkan. Ayahnya tidak harus tahu. Tidak harus tahu, Danu mengulang dengan bingung. Arah mengangguk mantap. Ini hidup Naya, matanya, masa depannya, dan dia percaya padamu. Itu lebih dari cukup. Danu mengusap cat yang setengah kering di lengannya. Ia merasa berat, bukan karena tidak ingin menolong, tetapi karena janji besar yang pernah terucap. "Kalau kamu bisa membuatku melihat lagi, apapun akan kulakukan, bahkan menikahimu." Danu tidak pernah menuntut janji itu, namun kalimat itu menempel kuat di hatinya. Ia bukan orang yang berharap lebih, namun ia juga bukan orang yang tega membiarkan seseorang putus asa. "Aku tidak ingin mengganggu keluarga itu lagi," ucap Danu lirih. "Kamu tidak mengganggu, kamu harapan terlahirnya." Danu terdiam cukup lama. Angin sore berhembus pelan, membawa aroma debu kota. Lalu, perlahan-lahan ia menghela napas panjang, seperti menyerah pada sesuatu yang lebih besar dari dirinya. "Arah, jika ini benar-benar yang dia inginkan, dan jika kamu bersedia membantuku, aku akan mencoba sekali lagi." Arah langsung memegang tangannya.
Terima kasih Danu, aku janji kamu tidak akan menyesal menolongnya. Danu tersenyum samar, semoga begitu. Namun jauh di lubuk hati, ia sudah bersiap untuk dua hal, menyembuhkan dan terluka. Malam itu, rumah keluarga Dr. Wirya tampak tenang dari luar, namun di dalamnya, Naya gelisah seperti tidak pernah sebelumnya. Ia duduk di tepi ranjang dengan kedua tangan saling meremas, mendengarkan suara jarum jam berdetak lambat. Setiap detikan membuat jantungnya berdegup lebih keras, seolah waktu justru menghimpit dadanya. Ia tahu Arah sedang mencari Danu. Ia tahu bahwa malam ini mungkin ia akan diberi jawaban, sesuatu yang selama berbulan-bulan hanya menjadi harapan samar. Aku ingin bisa melihat, sekali saja, sekali lagi, bisiknya pelan. Pintu kamarnya terbuka, suara langkah ringan masuk. Itu Arah. Nay, aku sudah bertemu dia, ucapnya pelan. Naya langsung bangkit. Apa dia setuju? Arah mendekat dan menggenggam tangan sahabatnya. Ya, dia setuju, tapi kita harus melakukannya malam ini, diam-diam, tanpa ayah dan ibumu tahu. Nafas Naya tercekat. Malam ini, bukan nanti, bukan besok, malam ini. Apakah dia keberatan setelah semua yang ayahku katakan? Arah menggeleng. Tidak, dia hanya ingin memastikan kamu benar-benar menginginkannya. Itu saja. Naya menggigit bibir. Kebimbangannya berubah menjadi tekad. Arah, aku ingin melakukannya. Baik, dia menunggu di tempat yang kamu temui pertama kali. Di taman kecil belakang rumah? Ya, Arah menarik selendang tipis dan menutup pundak Naya. Kita harus pelan-pelan, kalau ayahmu bangun, habis kita. Mereka melangkah keluar kamar. Setiap papan lantai yang berderit membuat mereka menahan napas. Lampu-lampu rumah sudah padam. Hanya cahaya rembulan dari jendela yang menuntun perjalanan mereka. Begitu keluar lewat pintu samping, udara malam yang lembab menyambut mereka. Jauh lebih gelap dari yang Naya bayangkan, namun ia sudah terbiasa hidup dalam kegelapan. Hanya saja malam ini ada perasaan lain yang bergetar, harapan. Mereka tiba di taman kecil yang seharusnya sepi, namun ada seseorang di sana. Duduk di bangku kayu, menunduk. Nafasnya perlahan tampak berubah-ubah seperti ia menahan gugup. Danu, manusia silver itu. Tapi malam ini ia tidak memakai cat. Tidak ada kilau perak yang menutupi tubuhnya. Yang tampak adalah seorang pria muda dengan pakaian lusuh, kulit yang kusam oleh panas dan debu, rambut acak-acakan. Namun wajahnya lembut dan damai. Ketika mendengar langkah mereka, Danu berdiri. Naya, kamu benar-benar datang, ucapnya pelan. Suaranya hangat. Naya mengangguk di arah suara itu. Aku datang karena aku ingin mencoba jika apa yang kamu katakan benar. Danu tersenyum kecil. Aku tidak bisa menjanjikan keajaiban, tapi aku akan mencoba yang terbaik. Arah mundur selangkah, memberi mereka ruang. Apa yang harus kami lakukan? Tanya Arah. Danu membuka sebuah kain kecil lusuh. Di dalamnya terdapat beberapa benda aneh. Rempah, minyak herbal buatan sendiri, dan sebuah batu kecil berwarna kebiruan yang tampak sangat tua. Aku butuh waktu sekitar 15 menit. Tidak ada suara keras, jangan panik apapun yang terjadi. Arah mengangguk, kami mengerti. Danu mendekat pada Naya. Boleh aku menyentuh wajahmu? Naya menelan air liur. Iya. Jemari Danu menyentuh pipinya pelan, sangat pelan, seolah wajah itu terbuat dari kaca. Sentuhan itu tidak asing bagi Naya. Itulah sentuhan yang ia rasakan waktu pertama kali mereka bertemu. Hangat, tenang, ada sesuatu yang sulit dijelaskan, seolah lelaki miskin ini membawa keheningan yang justru menenangkan. Tutup matamu, ucap Danu lembut. Naya menurut. Danu memulai sesuatu yang tidak bisa dimengerti oleh Arah. Ia mengusap minyak herbal ke pelipis Naya, kemudian berbisik pelan dalam bahasa yang tidak dikenal. Lalu letakkan batu kebiruan itu tepat di antara kedua mata Naya. Hawa aneh mulai terasa, seperti getaran kecil yang menjalar perlahan melalui kulit wajahnya. Naya memegang tangan Arah karena rasa takut dan harap bercampur di dadanya. Kau akan merasakan hangat, ujar Danu.
jangan kaget. Beberapa detik kemudian, benar, sebuah kehangatan muncul dari balik kelopak mata, menjalar ke seluruh wajah hingga ke belakang kepala. Naya menggigit bibir, menahan antara takut dan takjub. Suara bisikan Danu semakin pelan, tapi terasa lebih dalam, seperti menyentuh sesuatu jauh di dalam kesadarannya. Semakin hangat, semakin kuat, semakin intens. Hingga tiba-tiba, cahaya, sesuatu yang sudah begitu lama hilang, meletup di balik gelap matanya. Sangat redup, sangat tipis, namun nyata. Naya terkejut. Arah, aku melihat sesuatu. Cahaya. Arah menahan napas. Danu, ada perubahan. Tapi Danu tidak berhenti. Ia tetap berfokus, seolah prosesnya belum selesai. Wajahnya berkeringat, napasnya mulai berat. Namun ia terus melanjutkan, sampai akhirnya semua rempah di tangannya kehilangan cahaya samar itu. Ia akhirnya melepaskan kedua telapak tangan dari wajah Naya, dan langkahnya sedikit goyah. "Coba buka matamu perlahan," ucapnya pelan. Naya membuka mata. Kelopak itu terasa berat, seperti membuka pintu yang sudah berdebu bertahun-tahun. Cahaya pertama yang ia lihat membuatnya terisak. Rembulan, siluet Arah, dan samar-samar sosok seorang pria lusuh berdiri sedikit jauh. Danu, sosok yang selama ini hanya ia kenal dari suara dan sentuhan. Aku bisa melihat," bisiknya hampir tak terdengar. Arah menangis. "Naya, ya Tuhan, kamu bisa melihat lagi." Naya menangis, bahunya berguncang, kedua tangannya menutup mulut. Dunia yang hilang akhirnya kembali. Ia melihat rumput, batu, pohon, bangku kayu, dan sosok laki-laki yang telah mengembalikan semua itu. Danu tersenyum, tapi bukan senyum bahagia, lebih seperti senyum lega, sebelum ia menghembus napas panjang dan merosot duduk di tanah karena kelelahan. Arah berlari ke arahnya. "Danu, kamu tidak apa-apa." Danu mengangguk pelan. "Hanya lelah, ini harga yang memang harus dibayar." Naya berdiri dan mendekat. Untuk pertama kalinya, ia melihat jelas wajah penyelamatnya. Dan ia terpaku, bukan terpaku kagum. Tapi terpaku karena ia tidak pernah membayangkan penyelamatnya adalah lelaki lusuh, kurus, pakaian compang-camping, kulit terkena bekas cat murahan. Naluri jijik muncul begitu saja, tanpa ia inginkan. Senyumnya memudar. Ia mundur selangkah. Danu melihat reaksinya dan tidak mengatakan apapun. Ia hanya menunduk sedikit. "Selamat, karena kamu bisa melihat lagi," ucapnya lembut. "Itu yang terpenting." Dan malam itu, meski keajaiban terjadi, sesuatu yang lain mulai retak. Dalam hati Danu, dalam hati Arah, dan tanpa disadari, dalam hati Naya sendiri. Karena keajaiban selalu datang dengan harga, dan harga itu baru mulai terasa. Pagi itu, rumah keluarga Dr. Wirya dipenuhi suara tangis dan teriakan bahagia. Naya berlari ke halaman, memeluk ibunya, memeluk ayahnya, memeluk siapa saja yang ada di dekatnya. "Aku bisa melihat ya, Mah, aku bisa melihat." Ibunya menangis seperti anak kecil, memeluk putrinya tanpa melepaskan. Dr. Wirya yang biasanya tegas dan kaku, kini tak bisa menahan air mata. Bagaimana ini bisa terjadi? Siapa yang melakukannya? Bagaimana caranya? Naya hanya menangis sambil memeluknya, tidak punya jawaban lain. Ia terlalu dibutakan oleh kebahagiaan setelah sekian lama hidup dalam kegelapan. Arah yang berada di dekat mereka hanya menatap diam. Ia tahu jawabannya, tapi ia tidak berani bicara. Bukan karena takut, melainkan karena melihat perubahan yang begitu mencolok di wajah Naya ketika memandang Danu semalam. Ada keterkejutan, ada penolakan, ada rasa jijik yang bahkan mencoba ia sembunyikan pun tetap terlihat. Dr. Wirya kembali bertanya, lebih keras, "Naya, siapa yang melakukan ini?" Naya terdiam, bahkan Arah melihat jelas keraguan itu. Seharusnya nama Danu yang keluar dari mulutnya, lelaki miskin yang menghabiskan kekuatannya untuk menyembuhkannya. Tetapi yang terjadi, Naya hanya menggenggam lengan ayahnya. "Nanti akan kuceritakan ya, aku masih..."
Bingung, itu bukan jawaban, itu penghindaran, dan Arah hanya bisa merasakan ada sesuatu yang mulai berubah di hati sahabatnya, bukan hal baik. Sementara itu, di tempat yang sama di mana proses penyembuhan terjadi semalam, Danu duduk sendirian di bangku kayu. Cahaya pagi yang lembut jatuh ke wajahnya yang pucat. Tubuhnya masih lemas, sesekali ia memegangi dada seolah kehabisan tenaga. Proses penyembuhan itu bukan sekedar ritual, itu menguras kekuatannya, bahkan lebih besar dari penyembuhan manapun yang pernah ia lakukan. Setidaknya dia bisa melihat, gumamnya pelan. Tetapi meski ia mencoba tersenyum, ada rasa sedih yang tak bisa ia abaikan. Ia tak berharap Naya benar-benar akan menikahinya seperti janjinya. Itu terlalu jauh dari kehidupannya. Bahkan ia tidak pernah mengizinkan dirinya untuk berharap pada hal sebesar itu. Tetapi ia berharap satu hal, terima kasih. Atau paling tidak, tatapan yang tidak penuh ketakutan dan rasa jijik. Namun yang ia dapat hanya tatapan seolah dirinya makhluk asing, bukan penyelamat, bukan manusia. Itu cukup untuk menusuk dada lelaki miskin itu lebih dalam dari apapun. Siang harinya, Arah mendatangi Danu. Ia membawa roti dan air minum. Danu tersenyum saat ia datang. "Kau tidak perlu repot-repot, aku baik-baik saja." "Kamu tidak baik-baik saja," jawab Arah tegas. "Kamu hampir pingsan semalam." Danu tertawa pelan. "Sudah biasa, kekuatan seperti ini selalu ada harga yang harus kubayar. Setiap orang yang kusembuhkan seolah mengambil sedikit bagian dari diriku." Arah terdiam. Ia melihat sisi Danu yang selama ini tidak pernah ia pahami sepenuhnya. Lelaki miskin yang hidup dari mengamen sebagai manusia silver, namun menyimpan kemampuan yang tidak dimiliki siapapun. "Danu," Arah duduk di sampingnya. "Apakah kamu kecewa pada Naya?" Danu menggeleng sambil tersenyum lembut, senyum yang menyakitkan untuk dilihat. "Tidak, ia sudah melalui banyak hal. Aku tidak berhak meminta apapun darinya." "Tapi janji itu?" Danu menatap langit. Janji yang muncul dari keputusasaan tidak pernah benar-benar dihitung sebagai janji. Arah menunduk. "Tapi kamu pasti merasa sakit." Danu menghela napas panjang. "Yang sakit bukan karena ia membatalkan janji itu. Yang sakit adalah ia melihatku seperti aku ini sampah." Arah terpukul mendengar itu. Danu tidak menangis. Ia tidak marah. Ia hanya menerima. Dan penerimaan itu justru jauh lebih menyakitkan. Sementara itu, di dalam rumah keluarganya, Naya duduk di depan cermin besar. Ia menyentuh wajahnya, rambutnya, matanya. Ia tersenyum lebar. Ia merasa cantik kembali, utuh kembali. Namun saat ia menutup mata, yang muncul adalah wajah Danu semalam. Kumal, lusuh, begitu jauh dari bayangan laki-laki yang ingin ia nikahi. Ia memalingkan wajah dari cermin, seolah mencoba menjauh dari bayangan itu. "Aku tak mungkin bisa," bisiknya. "Tidak mungkin." Ingatan tentang janjinya terulang. "Kalau kamu bisa membuatku melihat lagi, apapun akan kulakukan, bahkan menikahimu." Tapi sekarang, setelah ia bisa melihat, semuanya berubah. Dan jauh di dalam hatinya, ada sesuatu yang mulai bertunas. Rasa bersalah yang perlahan-lahan berubah menjadi ketakutan. Karena ia tahu, ia telah berjanji pada seseorang yang tidak pantas ia abaikan. Namun ia juga tahu dirinya tidak sanggup menepatinya. Dan itu baru awal dari luka yang lebih besar. 2 hari setelah penglihatannya kembali, Naya mulai bisa beraktivitas seperti sebelum kecelakaan. Ia berjalan keliling rumah, merapikan kamar, bahkan keluar ke halaman tanpa ditemani. Semua orang memujinya, seolah keajaiban itu datang dari langit tanpa perantara. Tetapi kebahagiaan keluarga itu terusik ketika Dr. Wirya menyadari sesuatu yang janggal. "Naya, kamu bilang belum siap menjelaskan bagaimana kamu bisa melihat. Tapi sebagai ayahmu, aku punya hak untuk tahu siapa yang menyembuhkanmu." Naya diam. Suasana ruang keluarga menjadi tegang. Ibunya memandang Naya dengan mata memohon. "Nak, katakanlah, kami hanya ingin tahu." Nafas Naya tercekat. Ia tidak ingin menyebut nama Danu, tidak ingin ayahnya marah,
tidak ingin dihina karena menerima bantuan dari lelaki yang ia sendiri tak sanggup pandang lama-lama. Arah yang sejak tadi duduk gelisah mencoba membantu. "Om, Tante, mungkin Naya masih..." "Arah," potong Dokter Wirya tajam. "Kamu tahu sesuatu?" Arah terdiam. Ia meremas rok panjangnya, bingung antara membela sahabat atau menyuarakan kebenaran. Sementara Naya menggigit bibir, mata mulai gelisah. "Ya, aku..." Suara itu terputus oleh dentingan kecil. Sesuatu jatuh dari saku Arah. Batu biru kecil. Batu yang digunakan Danu saat menyembuhkan Naya. Batu itu menggelinding pelan di lantai marmer, berkilau terkena cahaya lampu. Semua mata terarah ke sana. Dokter Wirya membungkuk, mengambil batu itu, memandangnya penuh kecurigaan. "Apa ini?" Arah mencoba mengambilnya. "Itu hanya..." Namun Dokter Wirya lebih cepat. "Arah, katakan yang sebenarnya." Arah menghela napas panjang. Ia tidak bisa lagi berbohong. "Om, Naya disembuhkan oleh seseorang." Dokter Wirya menatap tajam. "Dokter mana? Syaman? Dukun? Siapa?" Arah gemetar. "Bukan dokter, Om." "Lalu siapa?" Arah menutup mata, berkata lirih. "Danu." Ruangan itu seolah membeku. Dokter Wirya menatap Arah seolah tidak percaya. "Danu? Si manusia silver itu?" Ia terdengar begitu jijik mengucapkan nama itu. Ibunya memandang Naya dengan kaget dan ngeri bersamaan. "Naya, apakah itu benar?" Naya tidak menjawab. Ia hanya menunduk, tangan gemetar. Diamnya adalah pengakuan. Dokter Wirya bangkit, wajahnya merah oleh emosi. "Bagaimana mungkin kau membiarkan orang seperti itu mengobatimu? Apa kalian sudah gila? Itu berbahaya, tidak higienis. Bisa saja itu hanya trik." Arah membalas dengan berani. "Tapi kenyataannya Naya bisa melihat lagi, On." "Itu kebetulan," teriak Dokter Wirya. "Tidak ada bukti." "Aku bersaksi," potong Arah. "Aku melihat sendiri prosesnya. Aku lihat Naya merasakan cahaya pertama kali setelah berbulan-bulan buta. Itu bukan kebetulan." Suasana semakin panas. Ibunya menatap Naya, lembut tapi penuh luka. "Sayang, kau sampai seperti ini, memohon pada orang asing yang bahkan tidak kita kenal. Mengapa?" Naya menggigit bibir hingga hampir berdarah. Arah memegang tangan Naya. "Om, Tante, tolong jangan salahkan Naya. Dia putus asa." Dan Danu, dia benar-benar mencoba menolong tanpa meminta imbalan apapun. Dokter Wirya menghentakkan tangan di meja. "Tanpa meminta imbalan, kau tahu apa yang dia inginkan?" Arah terpaku. Dokter Wirya menatap Naya tajam. "Naya, kau membuat janji padanya, bukan?" Naya memejamkan mata, air matanya menetes. Aku tidak punya pilihan waktu itu. Aku hanya ingin..." "Apa janji yang kau buat?" desak ayahnya. Naya menangis, tidak sanggup bicara. Arah yang menjawab. "Dia bilang kalau Danu bisa membuatnya melihat lagi. Apapun akan dia lakukan. Bahkan, ia menelan ludah. Bahkan bersedia menikahinya." Ibunya langsung menutup mulut, terkejut setengah mati. "Astaga, Naya!" Dokter Wirya hampir berteriak. "Kau membuat janji seperti itu kepada seorang manusia silver. Kau sadar apa yang kau lakukan?" Naya tak kuat lagi. Ia menangis keras, tubuhnya bergetar. "Aku putus asa. Aku tidak benar-benar berpikir. Aku hanya ingin bisa melihat lagi. Aku tidak sungguh-sungguh." Arah memandang Naya, kecewa namun masih bersimpati. Ia tahu inilah ketakutan terbesar Naya, mengakui bahwa ia berutang kepada lelaki yang tak ingin ia akui. Dokter Wirya berdiri dengan wajah penuh kemarahan. "Di mana dia tinggal?" Arah langsung bangkit. "Om, jangan. Danu tidak melakukan kesalahan apapun. Jangan bawa masalah padanya." "Masalah?" bentak Dokter Wirya. "Dia telah menggunakan keputusasaan putriku untuk mendapat imbalan pernikahan." "Itu janji Naya sendiri," sahut Arah. "Dan Danu bahkan tidak menuntutnya." Tapi Dokter Wirya tidak mendengarkan. Ia berjalan cepat menuju pintu. "Aku tidak akan membiarkan orang miskin itu memanfaatkan keadaan putriku. Aku akan menyelesaikan ini sendiri."
"Ayah, jangan!" seru Naya. Tapi pintu sudah tertutup keras. Ara memandang Naya, wajahnya pucat. "Naya, ini tidak akan berakhir baik." Naya hanya menangis sambil menutup wajahnya, karena untuk pertama kalinya ia menyadari sesuatu. Keajaiban yang ia dapatkan mungkin hanya akan membawa malapetaka bagi lelaki yang memberinya cahaya itu, dan ia tidak tahu bagaimana menghentikannya. Sore itu, langit tampak seperti menahan hujan. Awan gelap menggantung berat di atas kota kecil itu, seolah menyadari sesuatu yang buruk akan terjadi. Di bawah jembatan tempat Danu biasa beristirahat, lelaki itu sedang memperbaiki tas kainnya yang robek. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi di rumah keluarga dokter. Ia tidak tahu bahwa namanya telah menciptakan badai. Ia hanya duduk tenang, mencoba mengatur nafas yang masih tersisa dari kelelahan proses penyembuhan 2 hari lalu. "Seperti biasa, kalau sudah menolong orang, aku harus istirahat 3 hari, gumamnya. Senyumnya begitu tipis, seperti senyum yang sudah terbiasa menelan sakit sendirian. Langkah kaki tergesa tiba-tiba menggema dari arah jalan. Danu mengangkat wajah. Dokter Wirya muncul, wajahnya marah, matanya tajam, napasnya berat. Ia tidak datang sebagai seorang dokter. Ia datang sebagai seorang ayah yang merasa putrinya diambil, dimanfaatkan, atau dipermainkan. "Kamu!" Suara itu meledak. Danu berdiri perlahan. "Pak, ada yang bisa saya bantu?" "Jangan pura-pura sopan," bentak Dokter Wirya. "Aku tahu apa yang kau lakukan pada putriku." Danu terdiam, tidak membela diri. Dokter Wirya maju, mendekat, jaraknya hanya 1 langkah dari dada Danu. "Kau mengobatinya tanpa izin. Kau membuatnya janji yang gila. Kau membuat putriku merasa berutang. Untuk apa? Untuk menikahinya?" Danu menggeleng. "Saya tidak pernah meminta itu, Pak." "Bohong!" teriak Dokter Wirya. "Aku tahu Naya membuat janji." Janji bodoh yang muncul dari keputusasaan. "Dan kau memanfaatkannya." Danu menunduk. "Saya tidak pernah berniat menagihnya. Saya hanya ingin membantu." "Membantu?" Dokter Wirya mencengkram kerah baju lusuh Danu. "Kau menyentuh putriku. Kau melakukan ritual aneh padanya. Kau buat dia ketakutan. Dan sekarang dia merasa bersalah karena tidak bisa menepati janji itu." Danu tidak melawan. Tidak ada kemarahan di matanya. Hanya kesedihan. "Saya hanya ingin dia melihat lagi," katanya pelan. "Itu saja." "Cukup!" Dokter Wirya mendorongnya. Danu tersandung, jatuh ke tanah. Tas lusuhnya terbuka, isi kecilnya berhamburan, sepotong roti kering, minyak herbal, batu biru retak yang sudah kehilangan cahaya. Dokter Wirya menunjuknya dengan tatapan jijik. "Sudah cukup, jauhi keluarga kami. Jangan temui putriku lagi. Jangan dekatkan dirimu pada rumahku. Jangan pernah berharap pada janji itu." Danu mengangkat wajahnya pelan. "Saya tidak berharap apapun." Dokter Wirya terdiam sejenak, mungkin bingung karena tidak melihat perlawanan sedikit pun. Tapi kemarahannya belum padam. "Kalau aku tahu kau mendekati putriku Vagi, aku akan memastikan kau tidak bisa tinggal di kota ini. Mengerti?" Danu menunduk. "Mengerti, Pak." Dokter Wirya berbalik dan pergi, langkahnya cepat dan penuh amarah. 10 menit setelah kepergian Dokter Wirya, Arah datang tergesa, wajahnya pucat. "Danu!" Ia melihat lelaki itu masih duduk di tanah, merapikan barang-barangnya satu persatu, perlahan, tanpa keluhan. "Danu, aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Om Wirya marah besar." Danu tersenyum lembut, seperti selalu. "Tidak apa-apa, Arah." "Kamu tidak apa-apa." Arah hampir berteriak. "Kamu diancam, dituduh memanfaatkan Naya, padahal kamu yang menyelamatkan hidupnya." Danu tidak menjawab. Ia hanya menutup tasnya, mengikat talinya dengan simpul sederhana. "Danu." Arah berjongkok di depannya, matanya berkaca-kaca. Naya sebenarnya tidak ingin kamu disakiti. Dia hanya bingung, dia tidak siap, dia takut." Danu tersenyum. "Aku tahu, dan aku tidak menyalahkannya. Tapi janji itu, biarkan saja menghilang." Potong Danu lembut. "Naya berjanji saat ia putus asa. Itu janji yang tidak pernah harus dipenuhi." Arah terpaku. "Jadi kamu tidak apa-apa dia membatalkannya?"
Danu menatap jauh ke arah langit. Yang penting dia bisa melihat. Itu saja sudah cukup. Tapi kamu disakiti. Aku orang miskin, Arah. Orang seperti aku sudah lama belajar bahwa tak semua kebaikan mendapat balasan. Kata-kata itu membuat Arah tidak sanggup membalas. Ia hanya menangis diam-diam. Danu berdiri menepuk bahunya pelan. Tolong sampaikan pada Naya, terima kasih. Untuk apa? Untuk cahaya pertama yang dia lihat semalam. Arah terdiam. Aku tak pernah melihat seseorang menangis seindah itu. Arah menahan isak. Danu, kamu akan kemana? Danu memanggul tas kecilnya, satu-satunya harta yang ia punya. Ke tempat lain, mungkin kota lain. Aku tidak mau membuat masalah untuk Naya atau keluarganya. Arah berdiri cepat. Danu, jangan pergi. Aku akan bicara pada mereka lagi. Aku. Arah, ucap Danu lembut sambil tersenyum. Beberapa orang ditakdirkan datang hanya untuk menolong, bukan untuk tinggal. Langkahnya pelan, sederhana, tapi penuh luka yang tidak ia tunjukkan. Arah berlari mengejarnya. Danu, tapi Danu hanya melambaikan tangan tanpa menoleh. Jaga Naya, untukku. Dan dengan itu, lelaki miskin bernama Danu menghilang di balik lengkungan jalan, tanpa jejak, tanpa suara, tanpa pamit pada orang yang telah ia beri cahaya. Sementara di rumah besar di ujung kota, Naya duduk menatap jendela, menangis diam-diam. Bukan karena matanya sembuh, tapi karena jauh di dalam hatinya, ia tahu ia telah kehilangan seseorang yang seharusnya tidak ia biarkan pergi. Keajaiban itu telah berakhir, dan kisah itu selesai tanpa balasan. Namun, tidak pernah benar-benar selesai di hati siapapun.